bicara tentang NGT dulu ya. Di sini memang ada pemberian makan parentera dan juga gastrik lavas atau bilas sambung, tetapi prinsip dasarnya pasti dari pemasangan NGT ya. Kita tolong ditutup. Masanya kepanas ya? Pas saya dari luar. Sudah lari-larian dari sini. Ya. Jadi yang pertama prinsipnya NGT itu boleh diberikan kalau pasien Anda mengalami gangguan di pencernaan ya. Kalaupun dia dari defisit nutrisi, dia mengalami gangguan di GI tract, upper GI tract. Jadi saluran pencernaan bagian atasnya aja. Bagian bawahnya harus tetap fungsi. Contoh, kalau misalnya dia ilus obstruktif, kalian kasih makan melalui NGT percuma. Makanya masuk, tapi nggak bisa dicerna. Nah, makanya dia hanya dipasang pada orang yang mengalami gangguan pada upper GI tract, tetapi lower GI tract-nya masih berfungsi dengan baik. Ya, contoh pada orang yang dispepsia misalnya, orang yang tidak sadar kan susah mau kasih makan, ya kan? Iya. Kemudian pada lansia yang dia post stroke misalnya, ada gangguan pada refleks menelannya, takutnya kesedak, itu kita bisa kasih alternatifnya adalah NGT ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita mau tahu nih, iya atasnya bermasalah, bawahnya bermasalah nggak? Dari mana kita tahu bahwa lower GI tract-nya pasien ini masih bagus? Salah satu tanda gejalanya apa? Salah satu tandanya apa? Apa kira-kira? Ini bagian bawah masih bagus nih, bisa mencerna nih. Apa kira-kira tandanya? Paling gampang? Sesak. Tidak bisa menang. Sesak itu sejak kamu bernafas pakai usus. GI tract loh ya. Gastrointestinal, Anda tahu sistem pencernaan dari mulut sampai ke anus? Apa? Harusnya apa? Saya nggak tanya enzimnya dulu. Ya. Duodenum, yeyunum, ileum, mana yang duluan? Ajaran SMA. Kalau Anda jadi perawat nggak ngerti, bahaya. Anda masukin NGT nembus sampai ke intestin, Anda nggak tahu pasien Anda bermasalah, Anda yang salah. Bayangin kalau keluarga Anda dirawat dengan perawat yang kayak gitu. Ya. Jadi salah satu tanda gejala apa? Kalian gampang pemeriksaan fisik, kalian pasti cek semua nih. Biar tahu kalau bagian bawah, organ pencernaan bagian bawah ini masih bekerja, tandanya apa? Bising ususnya ada. Bising usus ada, itu menandakan ada peristatik, berarti ada kegiatan, ada aktivitas, itu pasti bagus Mas ya. Ya, itu harus dicek dulu. Kemudian jenis gastric tube itu ada 3 ya, berdasarkan cara masuknya. NGT singkatan dari naso, artinya apa? Naso apa? Naso sama dengan nasal. Hidung, enggak kan saluran hidung. Nasal kanul dipasang di mana? Di telinga, enggak kan? Ini kan kalimat awal nih, kalau saya bilang oro pasti dari oral mana mulut, kan pasti gitu. Iya enggak? Ini kalian benar-benar darurat membaca berarti. Sama sekali ya. Ini kan naso berarti hidung. G-nya naso gastrik, berarti gastriknya dari kata gastrik, artinya ada dari kata lambung, hurufnya L, gastrik hurufnya G. Dari mana sih? Saya nggak nanya artinya, asal kata dari mana gastrik itu? Dari? Kalau tadi kan naso dari nama nasal apa? Hidung. Gastrik berarti dari mana? Dari apa? Gaster. Gastritis itu peradangan. Gaster. Berarti artinya apa? Lambung. Berarti dimasukkan dari hidung sampai ke lambung. Yang jenis kedua adalah OGT, orogastric tube. Berarti dimasukkan lewat mana? Dari oral. Ya, lewat mulut, oro. Yang terakhir adalah GT, gastric tube. Artinya apa? Langsung ke lambung. Jadi diinsisi di sini, masuk langsung ke lambung. Ya. NGT biasa pada orang dewasa, OGT biasa pada anak-anak atau bayi. Ya, GT biasanya pada orang dewasa atau anak-anak boleh juga, tetapi dia ada sumbatan yang tidak bisa lagi ditolerir di daerah saluran pencernaan, bahkan juga di saluran pernafasan biasanya. Misalnya pada pasien dengan KNF, kanker nasofaring. Anda tahu nasofaring ada di mana kan? Naso sama faring. Naso apa? Nasal, hidung. Faring apa? Saluran
Pencernaannya berarti antara hidung sama ini di belakang mulut, itu nasofaring. Nah kalau ada kanker di sana, ada tumor di sana, dia bisa nutup. Saluran pencernaan dan saluran pernafasan itu kan dempetan. Jadi biasanya akan nutup dua-duanya. Biasanya pasien kalau udah itu besar, apalagi dia udah menyebar, biasanya dia akan susah menelan dan susah bernafas. Kita akan tracheostomi di sini. Kalau Anda mau udah tracheostomi, Anda masukkan NGT, ya salah. Ada lubang di sini, susah, di sini nggak akan masuk karena ada tumor. Biasanya dia akan GT langsung. Ya, masuk gastrik, naso, oro, gastrik langsung. Ya, oke. Kemudian itu indikasinya, kontraindikasinya itu adalah satu biasanya cedera pada vertebrae, ya, cedera pada vertebrae, terutama cervicalis. Cervicalis ada pusat nafas, Anda rubah sedikit posisinya pasiennya dari nafas dia bisa henti nafas. Mau kasih oksigen sampai 1000 liter nggak akan bisa. Harus pasang alat ventilator. Karena apa? Karena dia ototnya lemah semua. Karena makanya hati-hati kalau mukul orang bagian sini, hati-hati. Cedera di sini. Ada orang kecelakaan, kalian inisiatif kasihan di tengah jalan, kalian mundur, kalian pinggirkan, tapi nggak dipakai prinsip untuk melindungi cervicalis. Di jalan dia masih hidup, di pinggir jalan sudah meninggal. Terus Anda bilang, duh kok dia meninggal? Ya berarti sudah suratan. Enggak, itu dosa Anda. Kenapa? Karena Anda tidak melindungi di sini. Makanya kalau di luar negeri, Anda nggak boleh ngotak-ngatik korban kecelakaan sebelum memang ambulannya datang. Dan pasti yang dipasang pertama adalah collar neck, ya enggak? Itu bukan karena gaya-gayaan, enggak, karena ini yang paling penting. Makanya pada orang pasang NGT ada tindakan apapun yang dia harus menggerakkan kepala, itu tidak boleh dilakukan pada pasien dengan trauma cerebral vertebrae, terutama daerah cervicalis, segmen cervicalis, ya. Itu kontraindikasinya. Jadi kalau udah seperti itu nggak boleh. Kemudian lagi ya, indikasi biasanya karena pasiennya tidak bisa makan secara oral, ya, bisa juga karena perdarahan lambung, jadi kita mau gastrik lavas, atau misalnya dia mau makan sesuatu yang tidak benar, kita mau pompa dia keluar. Dengan manual nggak bisa, kita pakai NGT, nanti di suction, bisa dikuras. Contohnya sekarang banyak kan orang-orang yang sebenarnya bukan makanannya tetapi dimakan, ya nggak? Hati-hati kalau pasiennya ketemu pasien yang dia makan atau menelan cairan atau zat yang bersifat korosif, bersifat zat asam kuat, ya, asam kuat. Anda kalau tahu tabel Faraday, ya, hidrogen, natrium segala macam, nah itu dia ada beberapa asam yang dia kuat, biasanya kelihatan dari molarnya. Contoh HCl, H2SO4, CH3COH, kalau dia tidak terlalu molarnya, tidak terlalu rendah nggak apa-apa, ya tidak terlalu tinggi nggak apa-apa. CH3COH itu asam cuka, ya. Kalau H2SO4 itu air aki. HCl itu juga sama. Basa kuat masih cenderung aman. Kayak NaOH yang dia 1 molar itu dia bisa membuat luka, tetapi jarang dia bersifat korosif. Jadi kalau asam kuat hati-hati. Kalau dia menang asam kuat, Anda misalnya dia baru minum cairan pembersih porselin, itu kan asam kuat, ya. Anda tahu itu ditetesin aja ke porselin, dia berbusa kan. Nah ini musuhnya adalah karet plastik nih. Jadi kalau Anda masukkan ini akan leleh. Yang ada nambah lagi masalah karena lengket. Di sini akan terbentuk sikatrik. Sikatrik apa? Cari. Be smarter than your phone. Ya kan? Harus lebih pintar daripada handphonenya kan? Smartphone. Jadi dia bisa terbentuk sikatrik. Nanti aja nyarinya. Kalau udah sikatrik itu susah, ya. Karena dia akan numbat nanti. Nah, terus itu. Jadi indikasi ada banyak. Ada nggak orang yang misalnya dia ini nggak bisa makan, dia defisit nutrisi tapi nggak bisa dipasang NGT? Ada. Salah satu, cuma saya masuk ke kontraindikasi juga, itu adalah pasien dengan tetanus. Anda tahu tetanus, ya? Orang kalau dia terstimulasi sedikit banget dia langsung kejang. Kejangnya beda dengan epilepsi. Kalau kejang epilepsi tonik-klonik dia begini saja. Tapi kalau dia karena tetanus, dia akan vertebrae. Dia akan menyerang vertebrae-nya, si kejangnya, ya. Jadi dia akan seperti orang kaya di sini. Nah kalau udah kejang seperti itu, ini bisa patah. Itu yang akan membuat orang tetanus meninggal. Nah kalau dia dipasang NGT, baru juga masalah dia pasti langsung kejang. Kenapa? Orang dia dari terang ke gelap aja langsung kejang. Makanya kalau di merawat pasien dengan tetanus, hati-hati. Jangan sampai Anda
Wah, udah kencang pasti ada. Makanya sebisa mungkin biasanya alas ini ada karpetnya. Jadi kalau ada yang jatuh itu dia akan diredam. Karena seberbahaya itu pasien tetanus. Gampang banget bunuh orang tetanus. Ya, gampang banget. Makanya hati-hati. Nah itu nggak bisa dia dipasang NKT. Gimana caranya dia makannya? Makan nggak bisa. Kadang kalau dia sudah mulai menyerang si tetanusnya, dia akan penurunan kesadaran. Ya. Yang kita gunakan biasanya adalah nutrisi parenteral jenis lainnya, yaitu infus. Infusnya beda dengan infus yang biasa Anda lihat kayak gini-gini, bisa beda. Isinya dia mineral berat dan juga asam amino. Dipasang di sini enggak, dipasangnya minimal di sini. Rakialis. Jadi disobek masuk si venoketnya, ya. Ada kena venoket kateternya yang masuk ke dalam. Kalau infus biasa kan cuma segini ya. Kalau ini dia bisa segini. Jadi masuk ke sini. Atau nggak gitu langsung sini, vena sentral masuk. Kenapa? Karena dia molekulnya besar. Asam amino itu adalah salah satu zat dengan molekul terbesar, ya kan? Protein itu kan BM-nya gede-gede, berat molekulnya gede-gede. Nah itu kalau dipasang di sini nggak sampai 1 hari, paling sekian jam udah langsung plebitis, karena dia mengiritasi banget. Ya makanya dikasih vena atau yang besar ya, vena besar. Makanya biasanya kalau nggak dibrachialis, vena sentral. Itu alternatif terakhir. Apakah dia bagus? Minimal daripada nggak makan sama sekali. Dapat makanan seperti ini akan lebih bagus daripada dia hanya sekedar dapat zat melalui infus, ya. Jadi itu yang diperhatikan, indikasi dan kontraindikasi. Kemudian untuk tahapannya sama, dia ada prainteraksi, ada fase kerja, terminasi, dokumentasi. Nah, pada saat prainteraksi kalian harus cek catatan keperawatan dan medis pasien. Kenapa? Lihat indikasi kontraindikasinya. Pasiennya nggak ada di keperawatan, nggak ada terkait dengan defisit nutrisi, tidak ada terkait dengan misalnya tindakan intervensi untuk gastrik lavas, nggak ada indikasi sama sekali. Jangan Anda mumpung ini saya belum pernah dapat nih kompetensinya, saya pasang aja, nggak boleh. Cek dulu intervensinya ada nggak, perintah atau rencana pasang NKT. Kemudian cek di medisnya, apa diagnosanya, ada kontraindikasinya nggak. Ya, itu gunanya Anda harus cek catatan keperawatan dan medis pasien, nggak cuma dilihat doang, nggak cuma disebutkan doang, tapi Anda nanti benar dilihat. Jangan sampai pasien ada kontraindikasi Anda pasang, bahaya. Ya. Kemudian cuci tangan, siapkan alat. Nah, NKT prinsipnya bersih, ya. Anda kalau saya pikir di sini tidak terlalu berpikir daripada di kateter. Kateter itu steril semua. Ya, jadi Anda harus berpikir di sana, mikir sama mana ya saya pegang, mana duluan, itu mikir. Kalau di sini nggak terlalu. Kenapa? Karena prinsipnya bersih. Bu, tapi kan selangnya masuk ke dalam, masa bersih? Iya. Saluran pencernaan Anda itu luar biasa, dia punya banyak tentara di sana, sehingga kalau agak kotor sedikit, ya tanda kutip, itu nggak masalah. Anda kan sering kan, misalnya apa kue jatuh, belum 5 menit makan ya, langsung diare? Enggak, ada, ya kan? Enggak. Kadang enggak, justru Anda kadang kalau diare misalnya memang dia kotor banget, atau misalnya karena terlalu pedas, ya terlalu asam, itu akan menimbulkan reaksi di GI tract. Tapi kalau sering kan, Anda bisa apa jatuh, belum 5 menit, masa saat itu juga Anda langsung diare? Kadang enggak. Kenapa? Karena perlindungannya banyak, ya. Anda punya enzim, Anda punya HCl, itu yang membuat kuman itu nggak sembarangan bisa. Maksudnya GI tract Anda itu bukan sesuatu jalan ataupun lingkungan yang mengenakan bakteri ataupun virus, ya. Dia tetap harus berjuang untuk hidup. Nah, alatnya apa saja? Yang pertama ini adalah NGT-nya. Anda bisa lihat di sini ya. Nih, ini ada ukuran. Nah, di buku atau di yang sudah dikasih itu adalah sekitar 14 sampai 16. Nanti kalau untuk bayi dia lebih kecil lagi ukurannya. Ya, dia lebih kecil. Kemudian ada stetoskop, ada handuk, kemudian minum. Ini biasanya kita kalau dia masih sadar, cuma dia karena gangguan nggak bisa nelen dan segala macam, pada saat sebelum masang kita berikan dia minum sedikit. Supaya apa? Karena pada saat masang NKT kita butuh bantuan ludah. Pasien harus nelen. Nah, kalau dia dehidrasi, nggak ada air sama sekali, ludahnya misalnya agak kering kan, itu akan lebih susah. Makanya kadang kita berikan sebelum dimasukkan itu dikasih minum dulu, satu untuk merangsang produksi air liur, yang kedua untuk menurunkan dominasi daripada simpatis. Orang kan pasti deg-degan ya mau dipasang apa itu, deg-degan. Simpatisnya terangsang, maka harus dikasih parasimpatis supaya dia
lebih turun. GI tract kita tuh parasimpatis. Makanya kalau Anda deg-degan, Anda kepleset nggak sengaja gitu kan pasti deg-degan. Pasti minum dulu. Karena GI tract itu dia dominasi parasimpatis. Simpatisnya ada, tapi dia dominasi parasimpatis. Sedangkan jantung Anda, pembuluh darah, respirasi dan segala macam itu lebih dominasi simpatis. Ya. Tuh, dia minum, kemudian ada jelly, ada handscoon-nya bersih aja. Ada tisu, ini saya nggak pakai ya, ini tugas lapas nanti. Kemudian di dalam ini ada kupet, ini ada minta tolong ngambilin kasa dong salah satu. Saya minta ambilin 2, minimal 2 boleh, 4 boleh. Ya. Jadi yang di dalamnya itu ini perlet harus di luar ya. Ada pinsetnya ada 2, tapi Anda nggak harus kok. Bu harus pakai chirurgis anatomis nggak perlu. Silakan pakai apa aja, karena ini hanya untuk membantu Anda masukkan si selang, ya. Mau chirurgis Bu biar gampang ada capitannya, oke. Yang penting nggak Anda capit di selangnya biar nggak lubang. Mau anatomis juga boleh, nggak masalah, ya. Kemudian ada klem. Oke, nanti dulu deh, nanti aja. Pas kita udah mau fase kerja aja. Klem ini opsional ya, karena ini untuk nanti mengklaim si NGT supaya udara nggak masuk. Nah, kalau di rumah sakit biasanya ini nggak boleh ke pasien. Jadi boleh pada saat waktu kerja aja. Nanti kalau udah selesai biasanya Anda akan lihat diganti dengan spet, atau misalnya NGT-nya cari yang bagus itu ada tutupannya. Ya, karena untuk NGT yang sudah terpasang tidak boleh ada udara yang masuk. Kemudian tong spatelnya ada di pipet semua, ya. Sedangkan yang di luar itu ada pen light, ada gunting perban, ada plester. Nah, kita siapin plesternya dulu. Nah, cara nyiapin plester untuk si NGT itu Anda pakai 2 aja. Jangan terlalu panjang ya, kepanjangan, harusnya segini aja cukup. Kemudian caranya udah 2 begini, Anda belah lagi. Nah, jadi siapin plesternya bentuk gini. Nah, jangan lupa untuk kasih jalan. Jangan nanti pas udah terpasang Anda sibuk nyari plesternya nggak bisa kebuka-buka, tiba-tiba pasien bersin keluar lah NGT-nya lagi, Anda masang lagi, ya. Jangan cari masalah deh, mendingan langsung ke sini ya. Oke, siapin alatnya semua, bengkok jelas harus ada, itu aja alatnya. Kemudian selesai semua kita cuci tangan. Tahap orientasi ada 5 prinsip yang Anda tahu. Kalimatnya terserah Anda, urutannya terserah Anda. Yang pasti ada 5 prinsip yang harus ada di fase orientasi. Yang pertama adalah kalian kenal pasien, pasien kenal kalian. Jadi jangan lupa untuk perkenalan diri. Kemudian validasi pasien namanya siapa, suruh nyebutin tanggal lahir. Syukur-syukur dia apa medical recordnya, nomor RM-nya, ya. Jadi pasien kenal kita, kita kenal pasien. Kedua, pasien tahu tindakan apa yang mau dilakukan, tujuannya apa, ya. Yang ketiga, pasien tahu prosedurnya seperti apa, etis prosedur besarnya ya. Kemudian berapa lama harus dilakukan. Yang keempat adalah beri kesempatan pasien untuk bertanya dan mengatakan apa sih keluhan dia hari itu. Dan yang terakhir, validasi lagi. Jadi sudah saya jelaskan juga tindakan yang mau dilakukan, tujuannya apa, apakah ibu bersedia, apakah bapak bersedia dilakukan pemasangan NGT. Jadi 5 prinsip itu harus ada. Kalimatnya terserah kalian. Bu, ketinggalan waktunya tadi, boleh. Oh, bersedia Pak, bersedia. Baik Bapak, kalau bersedia saya akan mulai siapkan alatnya dan nanti kita akan mulai pemasangan NGT. Untuk pemasangannya nanti sekitar 10-15 menit ya Pak ya, saya mohon kerjasamanya. Nggak masalah, taruh di belakang. Yang penting 5 prinsip tadi harus ada, ya. Oke, terus kemudian kita masuk fase kerja. Fase kerja selalu diawali dan tutup sambilan. Oke, sekarang cut dulu yang mau video. Saya minta tolong spatel selalu dibungkus kasa ya. Ada aturannya enggak? Yang penting dia nggak lepas, yang penting dia terlapisi, udah gitu aja ya. Berarti nanti pas ujian langsung siapin udah. Jadi langsung siapin aja. Makanya nanti kalau yang udah ujian, yang probanusnya begitu selesai temennya, jangan dibongkar ini. Kalau memang lipetan di tong spatelnya masih bagus, ya tinggal diapiin aja, nggak usah dibongkar ya.
Oke, fase kerja dimulai dari tutup sambilan, Sambilan. kemudian kita cuci tangan. Nggak usah. Ini saya tidak harus step by step ke situ. Maka saya bilang kan up to you. Cara pertama saya biasanya adalah atur posisi pasien aja langsung. Semi collar atau head up minimal ya. Oke. Kalau paling bagus ya harusnya di naik. Tapi kalau enggak, pastikan dia semi collar. Jadi bukan begini. Nah, ini tinggi tapi ini ketekuk. Nggak boleh. Jadi dia harus masuk ke dalam. Ya. Oke, setelah itu pasang handuk. Selalu dekatkan taruh agak ke atas deh. Bapak tak hidup nih. Ya. Langsung letakkan bengkok, siapa tahu pasien tiba-tiba muntah dan segala macam. Ini udah dekat. Ya. Tisu dibuka aja. Ini kita dekatkan ke pasien, boleh di sini boleh. Ya. Kemudian siapin stetoskop. Plester sudah, buka pipetnya. Ya. Kita sekarang akan kasih instruksi ke pasien dulu. Kita sepakati kode. Ya. Jadi Bapak, kayaknya Bapak deh. Bapak, nanti saya akan memasang selang dari hidung sampai ke lambung seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, tetapi pada saat pemasangannya nanti saya mohon kerjasamanya. Yang pertama adalah diusahakan rileks Pak ya. Kemudian pada saat pemasangan Bapak bisa nafas melalui mulut. Jadi nanti pada saat mau dipasang, pada saat proses pemasangan Bapak usahakan nafasnya melalui mulut. Kemudian diikuti instruksi saya, misalnya saya suruh Bapak mendongak, Bapak nunduk itu atau menelan, itu diikuti. Nah, pada saat pemasangan apabila Bapak merasa ingin bersin, ingin muntah, batuk atau terasa sangat nyeri sekali, silakan angkat tangan. Jadi kalau Bapak merasa tidak nyaman, angkat tangan. Nanti akan saya hentikan sementara sambil saya kaji apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Bisa dipahami Bapak? Ya, kode yang pertama sepakati. Kemudian kita sekarang akan pakai hands. Udah ready semua kan? Ada lukanya nih. Nah, kemarin saya izin nggak pakai handscoon dulu karena handscoonnya ini kebetulan ukurannya gede semua. Pada saat ngukur itu saya nggak kelihatan tangannya. Jadi saya izin untuk nggak pakai handscoon dulu ya. Nah, yang kedua kita cek mau lubang hidung yang mana mau kita masukkan. Caranya, kalau nanti Anda udah pakai handscoon, yang ini digulung dikit, pastikan ini Anda terbuka. Gunakan jempol sama telunjuk, ya, gerakannya. Jadi, nafas Pak, tarik nafas, buang. Oke, sekali lagi, tarik nafas, buang. Ya, jadi Anda tidak bingung nanti. Jadi gunakan aja dulu, ya. Nafas ke depan, begitu langsung tutup. Ini tangan Anda ke belakang. Kenapa nggak boleh pakai handscoon? Anda nggak kerasa nanti. Ya, kalau ternyata dua-duanya itu aman, lancar, kita tanya mau dipasang di mana, kanan atau kiri, ya. Tuh disepakati. Kemudian kita akan ukur si NGT-nya. Nah, untuk mengeluarkan NGT, yang penting adalah ujungnya dilindungin. Nih, pegang. Jangan sampai nanti ujungnya begini. Tadi kan ibu bilang kalau misalnya dua-duanya bagus bisa ditanya. Kalau misalnya yang satu Cari yang paling longgar, yang paling lancar. oh yang paling lancar. Yang paling lancar yang kita ini kan. Takutnya nanti ada polip pada apa itu nggak tahu. Ya. Nah, ini jangan sampai ada gini. Ini nggak boleh. Memang bersih tapi ada ini juga nggak bener juga. Jadi kalau dikeluarin minimal pegang ini. Ya. Nah, caranya ya digulung dulu. Ada dua cara pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran tradisional, yang kedua adalah pengukuran Hansen. Hansen itu rumusnya adalah 50 ditambah hasil pengukuran tradisional dibagi 2. Hati-hati yang lemah matematika. Ya. Jadi Hansen itu adalah 50 ditambah hasil pengukuran sederhana dibagi 2. Nah, pengukuran sederhana seperti apa? Pengukuran sederhana itu adalah diukur dari ujung hidung ke telinga ke prosesus sifoidius.
lambung ke sini dia ke proses sifoidius, ulu hati. Jadi dia ada sternum, ada proses sifoidius. Tapi sebisa mungkin jangan diangkat. Perhatikan tangan saya. Nah ini kan dia biasanya penuh minyak ya. Anda alasi. Udah pakai handscoon loh ya, udah pakai handscoon. Perhatikan. Nih ke sini, kelihatan nggak? Saya dari sini deh. Nih, ya, telinga ya. Yang kanan ini diem. Yang ini yang gerak. Set, gantiin yang kanan. Jadi posisinya tidak berubah. Ya, kemudian baru prosesus sifoidius. Nah, Anda taruh di sana, Anda lihat. Ini dia ada angka-angkanya. Contoh, sini ada 65 ya, ada 55, di tengah-tengah ada garis lagi. Berarti ini kemungkinan adalah di 60. Nah, misalnya kalau Bu sekitar di sini ya, Anda kira-kira aja. Ini berarti kan 60 berapa? 64 mungkin gitu. Ya. Itu baru sederhana, ya. Jadi ingat, jangan seperti ini nanti ngukurnya. Set ke sini, kemudian Anda lepas. Nah, lepas kan ini nanti bingung Anda posisinya, akan bergeser pasti. Apalagi yang sering adalah Anda begini. Set ke sini, terus Anda ke sini lagi, ini ditarik lagi ke sini. Yang ada hilang dia. Ya, hati-hati. Jadi, perhatikan. Ini termasuk critical point ya. Jadi kalau yang lain agak kelewatan atau salah-salah ini nggak masalah. Tapi kalau ini sampai salah Anda critical point bisa remedi. Alasi, seret, telinga. Ini gerak, kirinya gerak, gantiin yang kanan. Dah, langsung ke sini. Udah ya. Nah, yang dipakai adalah yang Hansen-nya. Contohnya tadi ketemu misalnya 55. Hansen-nya berapa? Berarti 50 tambah 55 dibagi 2. 105 bagi 2 berapa? 52,5. Masalahnya adalah kalau ketemunya 49 berapa? 45 tambah 45. 49 ditambah 50. 99 bagi 2. Mana ada 50. Berapa tadi? 45. 45 kali 2 90. Ketemunya tadi udah 99 kan? 50 enggak. Ya itu. Cuma ada caranya. Ya. Jadi saya menemukan karena terlalu sering ngitungin kalian, jadinya saya ada rumus cepatnya. Pakai rumusnya adalah K plus, K tahu ya, di matematika K itu adalah konstanta. Ya. Konstanta atau lambangnya K. K plus angka terakhir dari pengukuran tradisional bagi 2. Pengukuran tradisional bagi 2. Jadi K plus, nah sekarang ada 2 jenis konstantanya. K yang pertama, K sama dengan 45 ya. K sama dengan 45 jika pengukuran tradisionalnya ketemunya adalah 40 sampai 49. 40 sampai 49 maka huruf K itu diganti angka 45. Kalau pengukuran tradisionalnya itu ketemu 50 sampai 59 maka konstantanya diganti 50. Contoh, nah ingat pengukuran tradisional angka terakhir ya bagi 2 ditambahkan. Contoh misalnya 46. Langsung 46 berarti konstantanya berapa? 45 kan? 6 bagi 2 berapa? 3. 45 tambah 3 berapa? 48. Kalau nggak percaya cek di kalkulator. 90 berapa itu jadinya? Ya. 96 kan jadinya, 96 bagi 2. Tuh. Apa kan? Contoh, ketemu dia 47. 47 langsung berarti 7 bagi 2 3,5, 3,5 tambah 45 berarti 48 sama 45. Usahakan menghitung lebih cepat daripada saya. Maksimal 10 detik aja lah ya. Kan Anda tinggal yang belakang. Belakang itu kan satuan semua, ya kan? 0 bagi 2, 0. 1 bagi 2 setengah, kan gitu-gitu aja. Ya enggak? Tinggal nambahkan berapa? 45 atau 50. Contoh dia ketemunya 57, berarti berapa? 5, 3 semua. Ya kan? 7 bagi 2, 3,5 tambah 50, 53,5. Ya. Saya kasih toleransi 10 detik. Banyak itu 10 detik. Ya, oke. Pengukuran tradisional cara itu ini termasuk critical point ya. Jadi Anda kalau salah nanti di Hansen, hati-hati. Bisa revidi nanti Anda. Jadi kalau sekarang kalau ketemu temannya 45. Kelamaan udah tinggalin. Itu kalau kalian nggak bisa susah ngitungnya, hafalin. 40 berarti 45, kalau dia 41 berarti 45,5, kalau 42 berarti 4. Tapi hitungnya aja sendiri, hafalin 20 angka. Jangan. 40 sampai 59 kan? 20 angka. Tapi ini kan. Iya. Oke ya.
Udah? Ya pengukurannya ya, sudah pengukuran, sudah kita cek hidungnya. Kita sekarang mau pasang. Nah, sebelum pasang, Anda harus olesi jelly dulu. Oh, berarti jadinya boleh pakai handscoon. Cuma pakai handscoon, biar nggak langsung ke tangan. Ya. Nah, jelly ini kadang-kadang kita nggak tahu ya, kalau dia khusus untuk tindakan yang bersih aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia untuk bersama-sama akan jadi masalah kalau Anda salah cara nuang jelinya, nanti jadi on deh. Ya, karena ini bisa juga dipakai di kateter. Ya, caranya adalah ini harus dilindungin, jangan sampai dia on. Caranya nih, sampai keluar dikit, oke. Yang ini tempelkan, terus tarik ke atas. Nggak nyentuh ya. Jangan kayak Anda kalau mau pakai odol atau apa, seret begini nggak boleh. Ya, set ke atas. Oke. Jadi kalaupun nanti dipakai untuk yang steril, ini masih steril. Kemudian prinsipnya NGT ini nggak boleh ada udara yang masuk ya pada saat dia pemasangan. Jangan sampai nanti pasiennya masuk angin, distensi. Caranya makanya pada saat Anda mau ngolesi jelly ini diolesin sekitar 5-10 ya cm. Lipat dulu. Kalau ada tutupnya tutup. Kemudian baru ada gulung. Nah, kalau tadi kan gulungnya biasa ya, sekarang dilipat dulu baru digulung. Kemudian Anda perhatikan NGT ini ada lubang-lubangnya ya. Ini jangan sampai dia ketutup. Jadi jangan sampai ada seret begini. Ya, nanti akan ketutup jelly. Jangan dari arahnya ke depan, tapi dari sini dan diputar. Ke belakang dulu. Jangan didorong. Ya, dari belakang. Kemudian diputar. Diusahakan dia tipisnya rata. Maka saya bilang pakai handscoon aja. Ini kan masih ada lagi di sini lagi. Jadi dia tidak tertutup si lubang-lubang sampingnya. Kalau Anda begini, yang di sini ketutup, di sini ketutup. Ya. Pastikan semuanya sudah terlapisi. Kita tawarkan pasien untuk minum. Ya. Bisa Bu lepas ini boleh, asalkan dilindungin aja. Berarti kalau sebelum itu minum boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, nggak minum, boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak mau minum saya nanti muntah, oke. Ya, opsional. Nah, setelah itu kita akan mulai pasang. Caranya, ingat kita tahu anatominya ya. Yang bahaya adalah yang di sini, yang di leher. Karena pencernaan dengan pernafasan tuh gabung. Salah sedikit, salah sudutnya dia akan masuk di pernafasan. Kesedak pasiennya, pasti pasiennya langsung gelisah, langsung panik dia, karena kan sesek, ya. Nah, kita ingetin lagi, Bapak seperti tadi saya sudah sampaikan ya, kita ada kode. Bapak sekarang nafas dulu, nafas dalam, tarik nafas Pak, dikeluarkan supaya tidak terlalu deg-degan ya, tidak terlalu nervous. Oke, diatur habis ini Bapak nafasnya melalui mulut. Dan tadi seperti sudah saya sampaikan, kalau Bapak merasa tidak nyaman, sesak, sakit atau mungkin ingin muntah, ingin bersin, angkat tangan langsung Pak ya. Yang pertama adalah kita masukkan posisi pasien ini harus tengadah, fleksi. Ya. Bapak tengadah dulu ya Pak ya. Nah, kalau yang manusia asli, jadi ada semacam klep dari hidung ini masuk ke nasofaring. Itu ada di sini, di septum nasal. Jadi nanti akan hati-hati. Jadi di septum nasal. Jadi jangan nyari ke pinggir sini, tapi dia ke tengah. Jadi itu nanti akan kerasa, klek gitu. Nah itu ada kesulitannya aja. Kesulitannya seperti itu aja. Jadi yang paling susah adalah masukin waktu dia mau masuk nasofaring. Biasanya akan kerasa ada klek. Habis itu Anda langsung gampang, masukinnya gampang. Nah begitu masukin gampang itu berarti sudah di nasofaring. Berarti posisi pasien harus fleksi, nunduk. Itu cluenya, ya. Jadi nanti ada, ini hampir mirip kok si pentemnya. Jadi Anda cari aja lubangnya. Nah posisinya si pinset jangan begini. Ya, awal boleh begini tapi langsung ditarik begini. Karena kalau begini dia akan nusuk. Tapi kalau dia begini, nah dia akan nabrak ke sini. Harus cari yang pas masuknya. Tidak pas. Nanti belajar ya. Soalnya agak dia harus diginiin, lubangnya agak geser. Ya. Nah, ini udah langsung. Kalau udah seperti ini Pak, nunduk dan nelen. Ya Pak, dibantu nelen ya Pak ya. Oke. Ini udah mulai gampang nih. Kita tandain dari mana tadi? Ya, Hansennya.
Nah, ada beberapa peristiwa yang mungkin jarang terjadi tapi bisa terjadi. Pertama, kita udah enak nih, udah masuk, udah nunduk, udah nelen, tiba-tiba dia kayak mau muntah, di sini keluar selangnya. Selangnya keluar lewat mulut, itu bisa. Jadi yang dilakukan apa? Tarik dulu, tapi jangan semua. Tarik dulu, cek dari mulutnya, sekira-kira dia ada di dasar mulut, jadi tidak keluar dari nasofaring. Ya, kemudian kita berikan pasien istirahat dulu sebentar, kemudian kita lanjutkan dengan cara pasien lebih nunduk dan lebih nelen. Posisinya kemungkinan dia nanggung, jadi si selang ini akan nabrak ini tulang-tulang ada di sini dan dia hanya belok ke mulut. Itu bisa, ya. Jadi kalau bisa dia keluar dari mulut, jangan panik dulu. Kita kan bisa kelihatan ya, pasien mungkin belum kelihatan kayak ada apa sih kok ada ini. Tapi begitu ini kan kita kelihatan. Ya Pak, sebentar Pak ya, kita tarik dulu. Ya, cek lagi dengan pen light kalau mau memastikan bahwa sudah tidak ada yang tergulung di ini. Kemudian setelah tenang, oke Pak, ini nafas dulu. Oke, silakan nafas, kita lanjutkan ya. Suruh dia lebih fleksi, lebih nunduk. Kemungkinan sudutnya yang salah. Ya, kemudian sambil dia suruh untuk nah lihat, kalau begini dia akan nabrak ke sini, dia nggak akan luka si hidung pasien. Kalau sudah, si pinset ini jangan dibuang dulu, karena kita nggak tahu dia udah benar masuk ke gaster atau belum kan. Taruh aja di sini, ya. Lalu ini kita klaim dulu, biar gampang aja kita kerja, klaim dulu. Nah, kita akan masuk ke pengecekan. Pengecekan ini adalah critical point yang kedua. Ada 3 pengecekan. Yang pertama, kita cek dengan pen light dan tong spatel. Tekan si lidahnya, kemudian senterin. Perhatikan, di dasar mulut ada selang yang kegulung nggak? Kalau tadi kan kasusnya selangnya keluar. Ini ada juga selangnya nggak keluar, tapi ternyata dia malah ngegulung di belakang. Kalau pasiennya sadar dia bisa respon, kalau pasien nggak sadar kan nggak bisa ngomong. Nah ini kita cek, dilihat, oke, di sana tidak ada yang menggulung, ini langsung pindah ke bengkok. Jangan masuk sini lagi, karena apa? Udah ludah. Ya. Kemudian pengecekan yang kedua ada menggunakan stetoskop dan air. Jadi kita pasang stetoskopnya, anggap ini saya pasang ya. Saya nggak pasang biar suara saya bisa mendengar. Kalau ini nanti aneh-aneh. Nah, kita akan masukkan udara kurang lebih 10 sampai 15 atau 10 sampai 15 cc lah udara. Ya. Masukkan, ini disambung dulu. Oke. Kalau udah tersambung sini ini bisa dilepas. Karena udah ketutup dia, ya. Letakkan stetoskop Anda di daerah gaster, yaitu di left hypochondriac region. Ya, di sini Anda tahu kan ada 9 regio ya. Jadi kita cari yang left. Jadi di sini ada right hypochondriac, epigastric, left hypochondriac. Ya. Kita letakkan dia stetoskopnya di sini, di left hypochondriac. Perhatikan tangan Anda bisa di atasnya. Yang menahan stetoskop adalah kelingkingnya. Kalau Anda nggak tahan ini akan naik. Nah, lihat. Ya. Jadi letakkan posisinya, tahan dengan kelingking. Tangan Anda yang kanan jadi bebas kan? Kemudian masukkan udaranya. Harus cepat. Jadi jangan ada gini, nggak kedengeran. Jadi begitu ini ditahan, set. Di sini pek, di sini akan kedengeran. Pek. Berarti di posisinya pas di lambung. Jangan sampai Anda pas di ulu hati, taruhnya di epigastrik, nggak pas nanti. Oh berarti nggak masuk, padahal Anda salah meletakkan stetoskop. Jadi dia lambung itu memang dari epigastrik ke left hypochondria. Jadi kita lebih bagus dia di hypochondria. Sampai sini paham ya? Tingkep, cepet. Kemudian kita pastikan lagi dengan cara pengecekan yang kedua, yaitu dengan menggunakan air. Caranya kita lepas dulu, ingat kalau lepas dilipat dulu ya. Taruh di pipet, masukkan ke dalam air. Nah kita perhatikan, ada gelembung nggak? Normalnya nggak boleh ada gelembung. Kalau ada gelembung berarti si NGT ini masuk paru. Mungkin dia tadi nggak masuk faring tapi ke laring, akhirnya masuk trakea. Pasiennya nggak sadar, jadi nggak ada respon. Nah begitu kita masukkan kok dia ada gelembung, salah, tarik cepat. Ya, seharusnya normalnya tidak boleh ada gelembung. Ingat, dilipat dulu, baru keluarkan, kemudian klem,
dan taruh di atas handuk boleh. Ya, berarti ini sudah benar dia ada di dalam lambung. Berarti kita udah selesai ya. Tutup, kita bereskan pasien ini berarti sudah bisa ke bengkel. Kita lap dulu karena biasanya ada sisa-sisa jelly, ya, sisa jelly. Ini juga kalau tadi masih basah bisa kita lap. Kalau saya saranin di sini udah lepas handscoon aja. Susah, nanti mau meister. Kenapa? Ada apa? Ini makanya saya lepas handscoon. Kalau Anda pakai, aduh, tangan saya ada lukanya. Kalau Anda pakai handscoon susah, nempel. Ya, jadi caranya yang tidak dipotong, ini yang dibuka dulu, tempelkan di hidung. Ini ya. Nah, caranya adalah ini diletakkan di tengah-tengah si selangnya. Anda boleh mulai dari yang kanan atau yang kiri boleh, terserah, nggak masalah. Ini ke sini dulu boleh, ini ke sini dulu boleh. Saya akan lewat sini dulu ya. Sini, straight, nah, ke atas. Nanti dipotong, nggak bagus. Panjangnya, dah. Nah, yang sekarang, yang ini kebalikannya. Tadi kan udah dari sini, maka ini dari set. Dia numpuk di atasnya. Nah, tapi ya, ingat kita kerjanya benar tapi juga harus estetik, bagus. Ya. Kemudian kita fiksasi lagi ulang dengan menggunakan peniti. Karena ini kan panjang nih. Nah, kita jadi kita peniti di baju pasien. NGT, OGT sama ya caranya, tapi kalau apa GT beda. Nah, kalau OGT dia nanti fiksasinya gini, tapi sama juga. Jadi di plester ke sini, ini dilipat ke sini. Sama modelnya gini, cuma dia posisinya di samping mulut. Ya, kalau GT ya di sini di perut. Cara ukurnya sama kata Sama. lima. Kalau OGT sama. Makanya dikasih Hansen tuh kan sekitar 50 cm kan. Nah, hati-hati kalau tiba-tiba di sini keluar, kayak kalau dia keluar sini keluar cairan kuning, nggak masalah, berarti dia udah masuk ke gaster. Ya, lanjutin aja dulu sesuai dengan pengukuran. Tapi kalau tiba-tiba dia keluar cairan warna hijau, berarti ada kebablasan. Hijau itu biasanya cairan dari intestin. Dari duodenum itu agak kehijauan. Tapi kalau dari gaster itu biasanya agak kuning. Ya. Ini udah selesai, kita bereskan posisi pasien. Ini kita letakkan di atas kepalanya. Kalau di rumah sakit ini nggak ditinggal ya. Kadang-kadang kita berikan spatnya itu dipasang lagi. Ya, atau kalau gitu pakai yang ada tutupnya. Ya. Nah, dari sini alatnya. Kita fase orient. Fase terminasi. Nah, di terminasi itu ada dua evaluasi ya. Jadi jangan sampai salah. Evaluasi yang dipakai adalah evaluasi subjektif dan objektif. Nah, Anda sering lupa yang objektif. Yang subjektif itu gampang. Bapak, saya sudah selesai pemasangan GT, apa yang Bapak rasakan sekarang? Hidung saya masih kok perih ya, suster. Oke. Nah, itu jangan dicuekin. Anda harus validasi. Ya. Oh iya Bapak, mungkin pada saat pemasangan tadi ada sedikit iritasi di bagian hidung, tapi nanti akan menghilang. Tetapi kalau misalnya Bapak merasa itu sangat mengganggu dan ternyata sampai 30 menit 1 jam ke depan tidak hilang, Bapak silakan panggil kami. Ya. Nah, dari proses tadi pemasangan Bapak, saya sudah bisa informasikan selang NGT-nya sudah terpasang dengan benar. Saya juga sudah melakukan pengecekan, sudah tepat berada di lambung. Inilah evaluasi objektifnya. Hasilnya dikasih tahu. Ya. Kemudian berikan dia kontrak selanjutnya. Nanti kurang lebih 30 menit lagi saya akan datang untuk jangan sekali-kali bilang TTV. Kenapa nggak nyambung pasang NGT kok ke TTV? NGT kan untuk defisit nutrisi, berarti apa? Semua intervensi nutrisi. Bisa jadi nanti saya kesini akan berikan Bapak makan melalui selang. Nanti saya akan kesini lagi sekarang kurang lebih sekitar 15 menit. Nanti kami akan melakukan namanya gastrik lavas atau kumbah lambung, karena dari indikasi Bapak mengalami perdarahan di lambung.
Saya akan siapin dulu alatnya, nanti saya jelaskan. Ya, jadi itu nyambung. Kemudian saya sudah selesai, saya akan kembali ke tempat. Sebelum saya tinggalkan, Bapak ada pertanyaan? Jika tidak ada, terima kasih Bapak atas kerjasamanya, pemasangannya berjalan dengan lancar. Ya, selamat beristirahat, langsung kembali bereskan alat, cuci tangan, di air mengalir, buat dokumentasi nggak usah mikir, kan DS DO. DS pasti ngomong apa tadi? Pindah ke situ. DO nya apa? Sudah terpasang NBT ukuran 16 fr di lubang hidung sebelah kanan kurang lebih berapa sentimeter, ya kan? Nah, pada saat pemasangan ada nggak cairan yang keluar, itu namanya retensi cairan lambung. Kalau ada seperti itu, Anda harus tarik. Jadi pakai spet, tarik, Anda ukur, dibuang. Nanti kalau ada misalnya berarti ada retensi cairan lambung positif kurang lebih berapa cc. Ya, itu berarti kemungkinan di sini udah penuh banget. Asam lambungnya udah penuh banget, makanya dia begitu dipasang dia langsung naik. Jadi tekanannya terlalu tinggi. Ya. Tanda tangan selesai. Gampang kan? Kan itu ke lambungnya ya. Kalau misal mau nanya, kalau selangnya itu ke lambung, apakah dia ada asam lambung tuh benar-benar kayak Enggak. Dia nggak sampai segitu. Aman deh. Beda dengan kalau misalnya korosif ya, cairan korosif beda. HCl-nya beda. Dia nggak akan mencerna terlalu dulu. Dan dia biasanya memang ini kan ada jangka waktunya. Nggak boleh dipasang. Kalaupun dia dipasang permanen kan sekian hari harus diganti. Gitu. Makanya dia nanti harus dikasih makanan. Kenapa? Supaya si cairan lambungnya dia akan mencerna makanannya, nggak nyerna NGT. Ya. Nah, untuk gastrik lavas biasanya NaCl ini kalau dia gastrik lavas karena indikasi perdarahan, biasanya si NaCl ini akan kita dinginkan. Makan juga sama. Ngasih makan, ngasih gastrik lavas sama. Pasang dulu. Kalau udah terpasang, lepas klemnya. Masukin cairannya. Nah, kita pakai gravitasi ini bisa dibuka biar kita makin ini. Nanti dia akan masuk. Kalau udah mau habis, lipat, buka. Kalau ini gastrik lavas ya tinggal dipasang. Ini kalau pasang langsung susah ya, jadi makanya biasanya kita lepas dulu, pasang, masukin lagi, terus ditarik. Cairan yang kita masukkan tuh tarik. Nanti bisa ada clotting darah. Nah, clotting darahnya atau bekuan darahnya jangan dibayangkan seperti bekuan darah yang biasa, karena warnanya pasti coklat atau hitam. Karena darah yang bercampur dengan HCl pasti warnanya akan jadi gelap. Makanya orang yang melena, pendarahan lambung, itu kalau dia BAB kan diare tapi warnanya hitam kayak aspal. Itu karena darahnya. Ya, jadi jangan bayangin kalau dia BAB tapi merah, kemungkinan nggak dari lambung. Pasti dari daerah dekat-dekat dia. Semakin terang maka semakin dekat. Bisa jadi dari misalnya hemoroid yang pecah. Kayak gitu. Orang dengan CA kolon itu biasanya BAB-nya ada darahnya tapi darahnya pasti merah. Maupun dia merah agak gelap tapi tetap kelihatan merah. Tapi kalau lambung pasti hitam. Bu mau nanya, tadi pagi kan saya sikat gigi. Emang setiap pagi tuh sikat gigi tuh pasti mual gitu, Bu. Terus habis itu saya muntah, tapi kayak ada flek dikit. Flek apa? Merah? Darah, tapi kayak agak gini, nggak merah darah gitu warnanya, Bu. Agak ke orange coklatan gitu. Orange coklatan. Kalau orange coklat bisa jadi dari cairan lambungnya bisa. Soalnya kemarinnya tuh juga pas sakit perut. Bisa jadi karena pasti yang kalau dia ada perdarahan di lambung, pasti dia warnanya akan cenderung lebih gelap. Karena HCl kalau kena darah itu yang terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya kalian muntah darah, itu dasarnya dari mana? Pasti dia bukan dari jalur pencernaan. Kalau dia warnanya merah. Bisa jadi satu, misalnya orang TBC itu kan muntah darah, merah dia. Kenapa? Dari paru. Atau orang yang dia serosis hepatis itu dia bisa muntah darah. Kenapa? Dari varises esophagus. Itu paling sering. Tapi kalau dia darahnya berwarna agak kehitaman, bisa jadi dari cairan lambung udah terlanjur banyak, dia tidak teratasi dengan melena, dia akan reflux ke atas. Jadi dia agak hitam biasanya. Itu prinsipnya. Makanya kalau sekarang yang Bu saya punya asam lambung, ya semua orang punya asam lambung ya. Dia punya gastritis gitu, Nah sekarang tinggal di manage aja. Gastritisnya timbul karena apa? Ada berapa orang timbul karena emosional, jadi stres dan segala macam itu. Biasanya orang-orang yang GERD itu kebanyakan karena emosional.
psikosomatis pertamanya, pemicunya. Akhirnya jadi ke soma, fisiologisnya kena. Nah kalau gastritis biasa itu ada dua, memang karena Anda makannya, pola makan yang salah sehingga lambung keburu kosong pada dia